Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Sebelum kami bawakan doa-doa parita-parita suci untuk pelimpahan jasa almarhum Bapak Bambang Purnomo, marilah kita ikuti satu kisah di masa kehidupan Sang Buddha. Seorang ibu yang bernama Patacara bukan saja kehilangan suami karena gigitan ular, namun juga kehilangan anak dan juga seluruh anggota keluarga karena kematian. Semoga cerita ini mampu menjadi sebuah penglipur lara bagi keluarga-keluarga, khususnya bagi istri-istri yang baru saja kehilangan suami karena ditinggal mati. Semoga cerita ini segera menyadarkan para perumah tangga yang khususnya yang baru saja ditinggal oleh salah satu anggota keluarga karena kematian. Inilah kisah dari Patacara. Ia kehilangan suami yang meninggal karena gigitan ular. Pada satu hari, dalam keadaan yang amat menyedihkan, lemah, ia harus menyeberangi sebuah sungai bersama kedua anaknya, seorang bayi dan seorang lagi anak baru berumur 1 tahun. Demikianlah ia meninggalkan sementara anaknya yang umur 1 tahun di tepi sungai untuk dengan susah payah menyeberangi air dengan anaknya yang bayi. Setelah ia sampai di seberang sungai dan meninggalkan bayi di tepi, kembali menyeberangi untuk mengambil anak yang satunya. Belum sempat ia berada pada tengah-tengah arus air, maka sekonyong-konyong seekor burung elang menyambar anaknya yang bayi dan membawanya terbang. Dikira segumpal daging. Sewaktu Patacara melihat kejadian itu, ia berteriak menjerit dengan rasa cemas dan terkejut, mengangkat kedua tangannya ke atas. Dan celakanya, anaknya yang satu lagi yang masih di tepi lain melihat ibunya mengangkat tangan, mengira bahwa ia dipanggilnya, lalu terjun ke dalam arus sungai dan kemudian hanyut tenggelam. Sendiri tertinggal, menangis, mengeluh kesedihan. Kemudian Patacara meneruskan perjalanannya yang mestinya bersama-sama kedua anaknya dan suaminya. Andaikan tidak satu persatu terjadi malapetaka tadi. Sewaktu dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan seseorang yang baru saja kembali dari kota tempat tinggal orang tuanya dan menanyakan perihal kabar orang tua maupun saudaranya. Sambil menunjuk ke arah gumpalan asap yang menjulang ke angkasa, orang itu berkata, "Asap yang menjulang ke angkasa itu adalah api pembakaran jenazah dari ayah, ibu dan saudaramu." Hancur luluh perasaan, laksana terkoyah-koyah hatinya, Patacara berlari-lari seperti orang yang kehilangan ingatannya. Tak menghiraukan lagi tentang pakaian maupun hiasan yang rusak dan jatuh berantakan. Kesedihan, kemurungan merobek-robek hatinya. Kesedihan yang menyiksa tak ada taranya. Sewaktu ia mendapat petunjuk pergi kepada Sang Buddha, ia menghadap dan menerangkan tentang keadaannya. Apakah yang dikatakan Sang Buddha kepadanya? "Patacara, janganlah kau sedihkan itu. Ini bukan pertama kali kau menangisi kehilangan anak, orang tua, saudara. Seperti halnya pada hari ini, selama lingkaran hidup yang berkali-kali, kau telah menangisi kehilangan. Betapa tak terhingga banyaknya suami, tak terhingga banyaknya anak, orang tua maupun saudara-saudaramu,
sehingga air mata yang pernah kau cucurkan lebih banyak daripada air keempat samudra. Sewaktu Sang Buddha mengucapkan kata-kata ini dengan penuh sayang dan bijaksana, maka kesedihan Patacara makin lama makin berkurang, dan akhirnya tidak hanya kesedihan yang hilang sama sekali, akan tetapi setelah Sang Buddha mengakhiri kata-kata nasihat dan pengutaraannya tentang Dhamma, maka Patacara mencapai tingkat seseorang yang mengarungi arus Sotapati, jalan tingkat kesucian pertama. Apakah sebenarnya yang membantu menghilangkan rasa sedih dari batin Patacara? Ialah kesadaran yang meyakinkan, pengertian yang mendalam tentang kematian yang bersifat universal. Patacara menyadari bahwa ia pernah hidup berulang kali, bahwa ia telah menderita kehilangan berulang kali, dan bahwa kematian adalah sesuatu yang senantiasa terjadi. Di mana Patacara menyadari sifat universal dari kematian, sehubungan dengan kehilangannya yang tak terhingga banyaknya pada waktu-waktu yang lampau. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kisah riwayat tentang kehilangan anggota keluarga karena kematian. Semoga cerita ini bisa menyadarkan keluarga-keluarga Buddhis untuk segera menerima perpisahan dari salah satu anggota keluarga karena kematian, karena kematian adalah hukum universal yang berlaku kepada siapa, di mana saja dan kapan saja akan terjadi. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama memanjatkan doa-doa untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga segera menikmati alam kebahagiaan, alam surgawi. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungan untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo dan juga keluarga besarnya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Pernyataan pelindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang sarenang gacchami, Dhammang sarenang gacchami, Sanghang sarenang gacchami, Dutiyampi Buddhang sarenang gacchami, Dutiyampi Dhammang sarenang gacchami, Dutiyampi Sanghang sarenang gacchami, Tatiyampi Buddhang sarenang gacchami, Tatiyampi Dhammang sarenang gacchami, Tatiyampi Sanghang sarenang gacchami. Perenungan terhadap sifat kebajikan Buddha Nusati. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato loka widum anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Perenungan terhadap sifat kebajikan Dhamma Nusati.
Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pacatang Veditapo Vinyuhiti. Perenungan terasifat kebajikan Sangganusati. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sanggo. Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Naya patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Samici patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Yadidang catari purisa yugani. Ata purisa bukala esa Bhagavato Sawaka Sanggo. Ahuneo bahuneo dakeneo anjalikaraneo anyutarang punyaketang lokasanti. Pernyataan hanya pergi berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sacarya gata. Nati me sarnang anyang Buddha me sarnang parang. Etena sacawa cena hotu me jaya manggalang. Nati me sarnang anyang dhammo me sarnang parang. Etena sacawa cena hotu me jaya manggalang. Nati me sarnang anyang sanggo me sarnang parang. Etena sacawa cena hotu me jaya manggalang. Marilah kita ikuti beberapa renungan syair-syair yang terkait dengan ketidakkekalan. Anicca. Anicca, anicca, lambang ketidakkekalan. Seluruh alam hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita, bagi para bijaksana diko kelihatan nyata. Gugur bunga lambang anicca, bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua. Badanmu demikian mengalami prosesnya, lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Kita ikuti satu khotbah Sang Buddha, yaitu Dhammanyama Sutta. Inilah yang ditulis di dalam Tipitaka. Demikianlah telah aku dengar. Pada satu ketika Bhagawa bersemayam di Jetawana, Arama milik hartawan Anatapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah Bhagawa memanggil para biku. Wahai para biku, baik yang mulia, sahut para biku kepada Bhagawa. Bhagawa lalu membabarkan sutta atau khotbah ini. Oh para biku, apakah para Tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia? Terdapat satu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat suatu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan adalah anicca. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu.
Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membabarkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan adalah anicca. Oh para biku, apakah para Tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia, terdapat satu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat satu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan adalah dukkha. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membabarkan dan menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan adalah dukkha. Oh para biku, apakah para Tathagata muncul ataupun tidak muncul di dunia, terdapat satu hukum yang tetap keberadaannya. Terdapat satu hukum yang pasti keberadaannya, bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah anatta. Tathagata sepenuhnya mengetahui dan menyadari hal itu. Setelah sepenuhnya mengetahui dan menyadari, Tathagata mengumumkan, membabarkan, menegaskan, menandaskan, menjelaskan, menguraikan, membentangkan bahwa segala bentukan maupun bukan bentukan adalah anatta. Demikianlah Bhagawa bersabda, para biku berpuas hati dan bergembira atas Sang Bhagawa. Tibalah saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memanjatkan Pansukulagata, bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam, setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Anicca vata sankara upadavaya dhammino upacitva niruccanti tesang vupasamo sukha anicca vata sankara upadavaya dhammino upacitva niruccanti tesang vupasamo sukha anicca vata sankara upadavaya dhammino upacitva niruccanti tesang vupasamo sukha. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Marilah kita lakukan pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga segera terlahir di alam yang berbahagia. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih
almarhum Bapak Bambang Purnomo. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Bambang Purnomo. Dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau yang segera memulih kehidupan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah pembacaan doa dan parita. Semoga almarhum Bapak Bambang Purnomo akan segera menikmati alam kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu.